Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam kajian Tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani. Hari ini kita akan melanjutkan kajian dari kitabnya Fathur Rabbani yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Untuk hari ini temanya menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Di tema ini Syekh Abdul Qadir Jailani tidak begitu banyak menjelaskan, hanya sedikit. Mungkin ini kita akan dipersingkat. Bismillahirrahmanirrahim. Laksanakanlah perintah, tinggalkanlah larangan. Sabarlah terhadap berbagai ujian dan lakukanlah ibadah-ibadah sunnah. Maka sungguh kamu disebut sebagai orang yang beramal dan berjaga. Mencari taufik dari Tuhanmu adalah dengan berusaha, tidak hanya berpangku tangan. Meski dia pula yang menggerakkanmu untuk beramal, mohonlah kepadanya dan berendahlah di hadapannya, supaya dia menyediakan asbab ketaatan bagimu. Sesungguhnya jika dia menghendaki sesuatu untukmu, maka dia akan menyediakannya untukmu. Memang dia telah memerintahkan kamu agar berusaha, tetapi dia jugalah yang memberimu taufik untuk itu. Perintah itu bersifat lahir, dan taufik itu bersifat batin. Larangan dari berbuat maksiat itu adalah lahir, dan berlindung dari perbuatan itu adalah batin. Dengan taufiknya, kamu dapat berpegang teguh pada perintah, dan dengan penjagaan serta perlindungannya, kamu dapat meninggalkan maksiat juga. Dengan kekuatannya, kamu dapat bersabar. Datanglah kamu kepadaku dengan akal, keteguhan, niat, tekad, dan meninggalkan prasangka buruk. Tetapi hendaknya berprasangka baik kepadaku. Sungguh kamu akan mendapatkan manfaat dari apa yang aku katakan, dan kamu akan dapat memahami maknanya. Di kalimat ini Syekh Abdul Qadir Jailani sepertinya ingin memberikan pengetahuan kepada diri kita tentang hukum kehidupan yang berlaku di alam dunia ini. Jadi menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa kehidupan yang ada di alam dunia ini sesungguhnya sudah didesain sedemikian rupa oleh Allah Ta'ala. Jadi segala sesuatu itu sudah memiliki jalannya masing-masing. Jadi misalnya ketika kita ingin menggapai sesuatu, maka sesuatu itu memiliki jalannya tersendiri. Dan jalannya itu pun tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jadi maksudnya ketika kita ingin menggapai suatu perkara, dan di alam hayal kita ini perkara itu harus benar-benar memuaskan seperti yang kita bayangkan, maka di situ pun ada jalannya yang tepat, yang jelas. Nah, tetapi kita sulit untuk mengetahui jalannya itu. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Jika kita menginginkan sesuatu perkara yang kita inginkan sesuai yang kita hayalkan, misalnya jika kita mengharapkan kita ini menjadi orang kaya, punya istri yang cantik, punya keluarga yang soleha. Nah, ketika kita berprosesnya itu, kita harus masuk melalui jalur atau jalannya masing-masing. Nah, ketika kita berjalan di tempat itu, ada kesalahan sedikit saja, maka sekalipun kesalahan itu sedikit, ini akan mempengaruhi hasil yang akan kita terima. Nah, makanya ketika kita mengharapkan sesuatu hal, jika harapan itu ingin sesuai dengan hayalan kita, harapan kita, maka kita harus paham dengan jalannya itu. Jika kita tidak mengetahui jalannya dengan baik dan benar, maka keinginan-keinginan kita itu jangan terlalu muluk-muluk. Kalau memang jalannya itu kita tidak mengetahui dengan pasti dan benar. Karena semua itu memiliki jalannya masing-masing. Misalnya ketika kita ingin mendapatkan harta sekian, nah itu memiliki jalannya, kita harus bisa masuk ke jalannya itu. Kalau kita tidak mengetahui jalannya itu dengan baik, dengan benar,
maka harapan-harapan itu, keinginan-keinginan itu jangan harus sesuai dengan pikiran kita, dengan keinginan-keinginan kita. Makanya di ajaran agama kita, ajaran Islam, ada kalimat barang siapa yang ingin mengejar dunia maka harus tahu ilmunya. Barang siapa yang ingin mengejar akhirat maka harus tahu juga ilmunya. Artinya bahwa ketika kita ingin mengejar sesuatu itu, kita harus tahu ilmunya, harus bisa masuk pada proses hukum sebab akibatnya dengan tepat, dengan pas. Karena semua itu memiliki jalannya masing-masing. Sekali lagi, jika kita tidak mengetahui alurnya, jalannya, atau hukum sebab akibatnya dengan baik, dengan tepat, maka keinginan-keinginan kita itu jangan muluk-muluk. Nanti akan kecewa. Kita harus sadar ketika kita ingin mengejar suatu perkara, lalu perkara itu tidak sesuai dengan keinginan kita, maka cobalah lihat diri kita, pengetahuan kita ketika kita berproses bagaimana. Karena keinginan yang kita tuju itu punya jalannya masing-masing. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani ini ingin menjelaskan hal demikian kepada kita. Tetapi kita harus sadar bahwa diri kita ini oleh Allah sudah diberikan kemampuan-kemampuan untuk melakukannya. Kendati pun demikian, karena untuk mengejar segala sesuatu itu terlalu rumit, maka kemampuan-kemampuan kita yang sudah dititipkan oleh Allah kepada diri kita tidak akan mampu melakukan usaha kita agar keinginan-keinginan kita ini sesuai dengan bayangan-bayangan kita, karena begitu rumitnya alurnya itu. Maka di sini Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan pesan kepada diri kita agar kita harus berusaha dan harus memohon doa kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita sudah memahami hal ini, maka kita akan melihat begitu maha adilnya Allah. Allah menciptakan manusia dengan secara merata, tidak dibeda-bedakan. Sekalipun ada perbedaan, tetapi di situ ada kelemahannya. Sekalipun di sini ada kekurangan, di situ juga ada kelebihannya. Inilah bukti-bukti bahwa Allah itu maha adil, dan setiap keinginan-keinginan kita itu pasti memiliki hukum-hukum asbab-asbabnya tersendiri-sendiri. Nah, sekalipun ada kalimat di dalam ajaran agama kita ini, segala sesuatu sudah ditentukan. Nah, yang dimaksud yang sudah ditentukan itu adalah jalan-jalannya. Nah, ketika kita dijadikan menjadi orang soleh, nah berarti kita ini sudah berupaya masuk pada jalannya yang sudah ditentukan oleh Allah. Allah itu sudah menentukan jalannya ini ke sini, jalannya itu ke situ. Nah, ketika kita berproses, sadar, kadang tidak sadar, kita itu masuk ke area situ, yang pada akhirnya kita ini tiba di sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah itu sendiri, karena kita sudah masuk pada alurnya itu. Nah, buat teman-teman, jika kita sudah memahami hal-hal semacam ini, kita tidak akan aneh jika kita mendengar seorang peramal yang meramalkan nasib seseorang. Misalnya jika ada seorang peramal meramalkan diri kita ini, kita akan menjadi seorang ini, misalnya gitu, kita akan menjadi orang kaya gitu. Nah, kita ini sebenarnya tidak akan aneh jika kita memahami alur-alur ini yang dibahas barusan itu. Misalnya begini, jika teman-teman diramalkan bahwa teman-teman itu nantinya akan menjadi orang kaya, nah di sini menurut pandangan saya bahwa si peramal ini melihat teman-teman ini alurnya itu berada di arah yang ke sesuatu yang menjadikan diri teman-teman itu kaya. Atau contohnya beginilah agar lebih gampang. Seorang peramal meramalkan teman-teman ini
bahwa teman-teman ini akan ke Surabaya, pasti akan ke Surabaya. Nah, sementara pada kenyataannya teman-teman itu belum di Surabaya, tetapi si peramal ini melihat teman-teman ini lagi berada di Cirebon yang arahnya itu mengarah ke Surabaya. Nah, tetapi ketika di dalam perjalanan, misalnya ketika teman-teman berada di tengah sebelum Surabaya, tiba-tiba teman-teman ini ingin balik lagi arahnya ke arah ke Jakarta, yang pada akhirnya ramalan si orang peramal ini tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, yang menjadi tidak kenyataan ini karena ketika dalam berproses itu, teman-teman yang di awal arahnya menuju Surabaya, tetapi di tengah perjalanan tanpa disadari oleh teman-teman, arah teman-teman ini malah berbelok ke arah sebaliknya, sehingga ramalan-ramalan si orang peramal ini tidak sesuai, tidak ada buktinya. Makanya seorang peramal, atau kita suka menyebutkan yang namanya peramal itu tebak-tebakan. Ya, sebenarnya bisa dikatakan seperti itu, tetapi kalau kita untuk memahaminya dengan hal ini, kita akan mudah untuk dimengerti. Kan kadang-kadang kita ini suka diramal, ya kamu bakal jadi orang kaya, katanya gitu. Nah, sebenarnya kita harus bersyukur bahwa katanya kita ini akan menjadi orang kaya. Berarti di ketika itu usaha-usaha kita, niat-niat kita, perbuatan-perbuatan kita ini mengarah ke sesuatu yang baik. Nah, mestinya kita pertahankan perbuatan-perbuatan itu, karena kita tidak menyadari apa yang kita lakukan, yang kita perbuat, sehingga kita ini lengah dengan hal itu. Malah kita terbuai dengan ramalan-ramalan itu, yang akhirnya kita ini jadi males-malesan, jadi masa bodoh, tidak mau belajar, tidak mau berusaha. Nah, dengan tersendirinya ramalan ini akan gagal, malah yang jadi keterpurukan atau kemiskinan. Karena sekali lagi, ramalan itu bukan sesuatu yang memang sifatnya pasti, bukan seperti itu. Jadi ramalan ini, ketika saat ini kita diramal, misalnya diramal sesuatu yang baik, maka di kondisi itu kita ini sedang dalam proses dalam kebaikan. Nah, makanya kalau kita diramal baik, maka kita harus berproses lebih baik lagi agar ramalan-ramalan itu terkabul atau tercapai. Nah, ketika kita diramal menjadi orang buruk, misalnya akan menjadi miskin, berarti kondisi kita saat ini dalam keadaan jelek. Nah, kita jangan ngeluh dengan ramalan-ramalan itu, justru kita bersyukur. Jadi ketika kita diramal jelek, berarti kita ini disadarkan dengan ramalan itu bahwa diri kita ini sedang dalam proses kejelekan. Nah, jika kita takut untuk mendapatkan kejelekan, maka berubahlah untuk menjadi yang lebih baik. Maka ketika kita berubah menjadi yang baik, maka sekalipun orang meramal kita akan menjadi orang buruk, orang miskin, kalau kita berubah, maka yang terjadi malah kita menjadi orang kaya, menjadi orang yang beruntung. Jadi sekali lagi, ketika kita diramal oleh orang-orang, mau dukun, mau ulama, mau kiai, jangan punya pikiran negatif, justru harus punya pikiran positif, baik diramal kebaikan atau diramal dengan keburukan. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi sekali lagi, yang dibahas oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini, kita harus memahami kehidupan, bahwa di dalam kehidupan ini segala sesuatu itu sudah ditentukan jalur-jalurnya, jalan-jalannya. Nah, ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus mau berusaha, karena kita sudah diberikan kemampuan dan jalan-jalannya sudah disediakan. Arah mana, mau kemana, tinggal lakukan. Tetapi
sekalipun begitu, karena jalan-jalan yang kita ketahui itu hanya sedikit, hanya sebagian, karena terlalu rumit untuk kita ketahui, untuk kita pahami, maka yang harus kita lakukan, yang wajib kita lakukan adalah usaha dan berdoa. Dan ingat, keinginan-keinginan kita jangan terlalu muluk-muluk, ala kadarnya, tetapi kita harus fokus pada pekerjaan kita, bukan hasil. Karena kalau kita memikirkan hasil, kita akan kecewa. Karena sekali lagi, hasil ditentukan oleh perjalanan kita, hukum asbab kita, dan hukum asbab kita hanya sebagian kecil yang kita kuasai. Makanya di sini agama menyuruh berusahalah, jangan memikirkan hasil. Hasil adalah urusan Allah. Karena apa? Manusia tidak akan mampu memahami alur-alurnya itu, hanya sebagian kecil. Kita memahami alur-alurnya itu, jalan-jalannya itu. Mudah-mudahan kajian kita ini bisa dimengerti dan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.